pulau ya, itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Nggak tuh gini loh ya. Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya. Sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu Bang. Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin nggak. Disampaikan juga ke Abang, saya dengar sudah sangat panjang Bang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa nggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Kalau memang letak batas daratnya udah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapoli Tengah, ditandatangani dua pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat. Itu tahun 2022 udah diputuskan waktu itu. Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah membuat kita sengsara. Dan setelah 10 tahun ini, sudah banyak terbuka kalau di sepanjang masa Jokowi berkuasa telah banyak pulau-pulau kita yang berpindah. Jokowi bajingan. Jadi berarti tertutup. Rakyat kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tangkap dan adili Jokowi. Dan turunkan kita merdeka. Prabowo jangan cemen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Presiden Prabowo ambil alih sengketa 4 pulau Aceh ke Sumut. Jadi polemik kekisruhan 4 pulau tersebut sampai juga ya ke telinga Prabowo. Jadi banyak netizen menduga karena Yusuf Kala sudah buka suara, SBY sudah buka suara, apalagi tokoh-tokoh masyarakat buka suara. Begitu juga dengan Gubernur Aceh ya, Muzakir Manaf kekeh bahwa kepemilikan 4 pulau itu adalah milik Aceh. Sehingga Prabowo pun akhirnya turun tangan. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Kala, tidak ada kompromi ya secara historis bahwa 4 pulau tersebut adalah memang milik Aceh. Menurut Yusuf Kala, undang-undang saja bisa dirubah, apalagi keputusan menteri. Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang, walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya ya Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat tapi yang diperintah oleh jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak, tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. SBY akhirnya juga ya buka suara tentang kekisruhan 4 pulau tersebut. Di pesan SBY ini ya secara tidak langsung mengatakan jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya Aceh. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Pelaku yang lain hadir di ruangan ini. Karena selama 5 tahun pula, saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para abu, para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke rahmatullah, sebagian masih ada, dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau. Jadi pesan politik Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir secara bapak bangsa dan bertindak bijak, lepaskan dari bayang-bayang Mulyono, pecat menteri yang mencoreng wajah kabinet.
Jadi SBY dan JK sudah susah berupaya mendamaikan Aceh, lalu generasi masa kini merusak warisan baik tersebut. Sehingga kita lihat ya, SBY maupun Yusuf Kala punya tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab ya, ikut bersuara tentang polemik 4 pulau yang dialihkan oleh Tito Karnavian ke Sumatera Utara. Sehingga SBY dan JK ini merasa punya tanggung jawab moral yang dulu sudah mendamaikan Aceh. Tiba-tiba datang geng Solo ikut membuat kekisruhan lagi. Akhirnya ya SBY maupun Pak JK ikut buka suara. Jadi banyak netizen berharap jangan mengambil alih saja ya, tetapi pecat Tito Karnavian. Karena netizen menganggap ini bakal repot kalau Tito tidak dipecat oleh Prabowo. Karena kalau kita lihat ya, geng Solo ini masih bercokol di kabinet Prabowo ya, yang selalu membuat ulah, membuat masalah, sehingga yang menjadi sasaran kambing hitam ini adalah Prabowo. Lagi-lagi Prabowo harus turun tangan menyelesaikan kasus yang dibuat oleh geng Solo ini ya. Termasuk kemarin yaitu kasus Raja Ampat yang pada akhirnya pun terungkap bahwa Bahlil yang menerbitkan yaitu izin ya untuk eksploitasi nikel di Raja Ampat. Dan ini dibocorkan oleh Bocor Halus Tempo. Ada iup izinnya yang diterbitkan oleh Bahlil. Iup di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5 setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAK. PT GAK ini, GAK Nikel ini yang punya adalah Antam BUMN. Sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu adalah PT GAK Nikel yang punya Antam. IUP-nya kapan? IUP produksinya itu 2017. IUP produksinya 2017 dan beroperasi mulai 2018. ASP itu, anugerah itu sangat jelas per tanggal 16 Agustus 2024 diteken oleh Bahlil. Hampir semua orang-orang Mulyono ini alias geng Solo ini selalu membuat masalah di pemerintah Prabowo. Kalau kita duga ya, ini sengaja diciptakan oleh geng Solo ya, supaya pemerintah Prabowo ini goyang. Nah, akhirnya juga terungkap ya, Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan mengatakan bahwa Muhammad bin Zaid ya berminat berinvestasi di Aceh Singkil. Jadi apa yang disampaikan oleh Luhut ini sebelumnya pernah juga disampaikan Luhut di DPR ya, tentang Muhammad bin Zaid ini tertarik berinvestasi di Aceh Singkil. Ya, kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Nah, mereka sudah begini jauh, tapi kemudian agak tertunda karena satu dan lain hal. Dan waktu itu saya sampaikan pada Gubernur Aceh supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka MBZ itu pengen ada satu resort yang dia bisa tinggal, dan mereka sudah ninjau. Dan itu memang resortnya pulaunya bagus, dan situ ada kawasan seperti ya rawa, tapi yang bagus, yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana. Masih ada. Bukan migas ya, Pak? Oh, enggak. Sampai hari ini kita belum tahu soal migas. Ya mungkin saja ada, tapi yang saya pastikan di situ memang bagus. Ada berapa pulau itu? Nanti bukan terkait dengan 4 pulau yang akhir-akhir ini jadi polemik ya, Pak ya? Saya nggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana. Ya. Terima kasih. Jadi kecurigaan masyarakat selama ini tidak salah ya, jika 4 pulau tersebut menjadi daya tarik dari pemerintah Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution, sehingga Tito Karnavian pun ya membuat keputusan mengalihkan 4 pulau tersebut. Jadi tidak mungkin ya serta-merta mengalihkan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara kalau tidak ada udang di balik bakwan ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen. Halo para mafia politik yang bersembunyi di balik dasi dan baju jas di negeri para bedebah. Lagi coba mau main-main ya sama orang Aceh. Kalian tahu nggak? Sebenarnya pengambilan 4 pulau ini dilakukan oleh para sindikat. Ya, kenapa saya bilang sindikat? Ini sindikat pencurian kelas kakap. Ya. Jadi dilakukan oleh Kemendagri, dalam hal ini dilakukan oleh Pak Tito Karnavian,
ya, yang beliau adalah memiliki jasa kepada Pak Jokowi karena telah menutupi buku merahnya. Kemudian mencuri pulau milik Aceh dan kemudian memberikan kepada menantu Pak Jokowi yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara. Dalam bahasa kriminal adalah Pak Tito sebagai pencurinya dan Bobby sebagai penadahnya. Terus setelah kalian mencuri harta kami, kemudian kalian suruh kami untuk melakukan gugatan ke PT UN. Jangan mimpi Bapak, jangan mimpi ya. Harta yang Anda ambil itu adalah milik kami orang Aceh dan itu bukan aset sengketa. Oleh karena itu, Anda telah mencuri, maka Anda yang harus mengembalikan kepada kami. Jika itu tidak Anda lakukan, jangan coba-coba untuk memancing orang Aceh. Jangan coba-coba. Memang benar Anda seorang yang sangat ahli. Kepada Bapak Presiden Prabowo, saya ingin mengingatkan bawahan Anda Bapak Tito Karnavian. Beliau benar seorang ahli yang menciptakan kondisi. Dan hari ini beliau sedang menciptakan kondisi bahwa seolah-olah Aceh seolah-olah Aceh sedang bergolak dan kemudian beliau menciptakan kondisi agar Aceh berkonflik dengan Sumatera Utara dan ini berbahaya untuk negara, Pak. Kami dari seluruh segenap lapisan masyarakat Aceh meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Tito Karnavian karena sudah membangun potensi konflik antara Aceh dan Sumatera Utara. Selain daripada itu, kami hari ini tetap menuntut agar supaya surat SK pengesahan 4 pulau yang diserahkan kepada Sumatera Utara untuk segera dibatalkan dan kembalikan hak milik kami sesegera mungkin sebelum konflik yang sedang diciptakan oleh Bapak Tito Karnavian ini muncul ke permukaan. Hari ini kami masih memberikan kesempatan kepada negara untuk menyelesaikan kasus ini. Jika tidak, maka jangan salahkan kami orang Aceh di saat kemudian kami menuntut hak kami kembali kepada bumi Aceh. Sekali lagi kami berikan peringatan kepada Bapak Tito. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, mental penjajah di dalam NKRI semakin hari tumbuh subur. Siapa yang paling berkontribusi, teman-teman? 10 tahun Joko Widodo memimpin, berhasil menanamkan mental penjajah. Hilirisasi melalui Bahlil Lahadalia, kemudian izin-izin tambang di mana-mana merusak lingkungan kita. Rakyat sekitar miskin, rakyat sekitar sengsara, kabupaten kotanya tidak maju-maju, provinsinya pun tidak maju-maju. Yang kaya siapa? Adalah para elit dan pemodal. Hilirisasi atas nama pembangunan renewable energy is bullshit. Kemudian yang kedua adalah seorang Joko Widodo melalui hubungan simbiosis mutualismenya dengan Haji Isam juga dibentuk menjadi penjajah di dalam negeri sendiri, yang kemudian sekarang juga berselingkuh dengan penguasa dalam kepemimpinan Prabowo Subianto melalui program food estate, melakukan deforestasi dan pertambangan-pertambangan lainnya yang kemudian atas nama menjadi support sistemnya food estate. Selanjutnya siapa lagi yang dibentuk menjadi penjajah kecil adalah anak mantunya, Bobi Nasution, yang secara terang-terangan ingin mengelola 4 pulau yang jelas-jelas milik Aceh, yang ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri yang memutuskan 4 pulau itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Kenapa mereka terlihat begitu ambisius untuk mengelola 4 pulau ini? Ya, karena 4 pulau ini di dalamnya mengandung gas dan minyak bumi yang sangat kaya. Hanya satu kata untuk bisa menggambarkan, rakus. Satu lagi, bahwa mental penjajah itu juga mulai menyusup melalui narasi-narasi agama yang kemudian ditunjukkan oleh salah satu ketua PBNU, yaitu Gus Ulil Absar. Dalam wawancaranya dalam Kompas, dia menyampaikan pendapat bahwa
negara-negara barat mengalami kemajuan awalnya karena mereka melakukan ekstraksi gila-gilaan terhadap negara dunia ketiga. Otak dan mental penjajah. Menjajah negara lain untuk memperkaya negara sendiri. Mental penjajah. Ketika kita itu kerucutkan di dalam negeri, ya menjajah sesama bangsa. Ya, ini adalah bentukan Joko Widodo selama era kepemimpinannya yang saat ini diwariskan kepada seorang Prabowo Subianto. Let's see. Apakah ini akan menjadi kehancuran lingkungan yang berkelanjutan, ataukah Prabowo Subianto memiliki cara pandang lain dan pola kepemimpinan lain yang betul-betul mampu membawa maslahah dan kemajuan bagi Indonesia Raya? Atau memang betul-betul bubar tahun 2030? Oke guys, aku memulai dari kasus yang terjadi antara Pulau Mangkang, Mangkang Ketek ya, kemudian Pulau Lipan ya. Jadi ada 4 pulau yang disengketakan itu sebenarnya sudah selesai tahun 92 ya. Waktu itu Mendagrinya Rudini, Gubernur Ibrahim Hasan dan Raja Inal Siregar selaku Gubernur Sumatera Utara sudah menyepakati bahwa 4 pulau itu milik Aceh ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Aceh nomor tahun 2006 ya, pasal 246. Dan dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2013 ketika pemerintah Sumut menyengketakan. Tapi ini Anda harus tahu sekarang diarsiteki kembali oleh Tito Karnavian. Jadi Tito Karnavian ini saya tidak yakin bekerja untuk NKRI ya guys ya. Apalagi mendukung Prabowo. Karenanya pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa tidak ada reshuffle karena menteri-menteri sudah bekerja sesuai dengan aspirasinya atau on the track, menurut saya tidak mengerti ya. Pak Prabowo ini bekerja untuk siapa begitu loh? Untuk Pak Jokowi atau untuk NKRI? Pak Prabowo ini kalau bicara kan seperti Bung Karno ya, tapi eksekusinya sama sekali nggak ada, jauh panggang dari api begitu. Jadi di dalam sengketa ini saya tentu sebagai ahli hukum memihak kepada pemerintah Aceh karena ada tiga landasan hukum. Tahun 1992 kesepakatan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah Aceh. Tahun 2006 Undang-Undang Aceh. Kemudian tahun 2013 putusan Mahkamah Agung memang meletakkan ke-4 pulau itu milik dari Aceh ya. Guys, yang ingin saya tegaskan, kenapa tiba-tiba ini merebak? Jangan lupa di balik itu ada 3 skenario. Pertama, banyaknya investor ya yang ingin memiliki akses di Sumatera Utara karena di Aceh mereka susah. Lalu mereka mengincar bahwa 4 pulau yang diklaim milik Sumatera Utara atau diberikan oleh Tito Karnavian kepada Sumatera Utara ini memang punya nilai ekonomi, khususnya nilai minerbanya. Yang keempat, mereka inilah orang-orang yang dibalik disintegrasi. Jadi 3 alasan itu sebenarnya. Maka kami konsisten, Menteri Dalam Negeri itu memang harus dicopot, Kapolri juga harus dicopot ya. Karena jabatan ini kalau diduduki oleh orang-orang yang loyalis pada Jokowi, itu bukan hanya disintegrasi guys. Yang lebih jauh lagi, saya takutnya ini konflik horizontal. Bayangkan kalau antar provinsi bersengketa ya, bahkan nanti muncul tuntutan untuk merdeka, itu kan sangat rugi ya. Jadi apa yang dibilang oleh Pak Yusuf Kala itu sudah selesai itu betul. Jadi orang-orang ini menteri brengsek ini ya, Tito Karnavian, jangan lupa loh. Tito Karnavian inilah yang membentuk Satgasus di mana ketuanya adalah Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo yang awalnya diputus hukuman mati kemudian seumur hidup guys. Jadi orang ini memang troublemaker ya. Orang ini memang membuat rusak dan orang ini adalah loyalis Jokowi. Jadi salam akal waras, tetap berpikir merdeka. Ayo dukung Aceh dengan cara apapun. Kalian bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube, bisa bikin surat pernyataan, atau kalau perlu bikin petisi secara terbuka, copot Tito Karnavian. Hidup bangsa Aceh. Dan salam dari Solo. Saya Muhammad Taufik. Saya pernah berkunjung ke Aceh 2016. Hampir semua kabupaten saya pernah kunjungi. Waktu itu saya naik motor. Terima kasih. Merdeka. 1929 kalau di Selambung. Ayo kok. Udah kalian tengok pakai mata kalian. Aceh punya peta kan? Itu milik Aceh kan? Tahu diri sikit kalian.
yang suka ngambil harta orang, hak orang. Habis itu kalian dukung pula orang-orang macam tuh. Nah, untuk bila menjali memang tungki dalam alam baka kalian ini. Udah hentikan polemik ini di seluruh provinsi Indonesia, hentikan permasalahan yang serupa. Indonesia berdiri itu lebih awal ada Aceh daripada Indonesia. Kan sejarah sudah jelas. Sejarah sudah jelas. Jangan ini melibatkan provinsi-provinsi lain lagi. Hentikan polemik yang sudah terjadi di Indonesia. Upaya kita menghindari perpecahan. Jangan sampai ada korban jiwa. Masa saya seorang tukang cangkol ini bisa ngasih saran seperti ini? Harusnya malu dong buat kalian yang duduk-duduk enak. Hentikan sudah, Pak. Hentikan sudah. Siapa-siapapun yang terlibat, hentikan sudah. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada lagi kekacauan yang sama. Akai baik lagi bui sugut. Nyotoh jumo-jumo yang lagi-lagi. Alah, buat temenak. Ini bang ya, contoh-contoh yang belum tahu, begitu kan. Aceh itu udah ada peta 1929 dah ada. Kita merdeka 1945. 1945. Itu 1929. Udah ada peta Aceh. Aceh suatu negara. Nggak malu kalian memperebutkan hak orang. Kalau punya nenek kalian direbut orang lain kayak mana? Hah? Kalau punya nenek kalian direbut sama orang kayak mana? Ini masalah harga diri. Hentikan sudah. Kita nggak mau lagi ada perpecahan. BAK lagi paima semua kah luar ini. Andung nggak cowok ada Aceh. Amjadah. Baru saja Prabowo menghentikan izin tambang di Kepulauan Raja Ampat. Ini si bikin ulah ya. Ini menantu sama mertua sama-sama rakus ya. Gila ya. Ini si ini lagi ngincer 4 pulau di Aceh ya. Segitunya kalian ya ingin merusak sumber daya alam di Indonesia ya. Buat apa sih? Buat bayar utang negara. Sumber daya alam di Indonesia ini bukan milik keluarga kalian ya. Potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Bobby, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Setuju bang, gasken. Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi yang PKI ya kan. Kalian tuh gak tahu malu keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak. Kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak. Jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Pokoknya kami semua peduli dengan tanah rencong Aceh ya. Save Serambi Mekah. Pantas si bocil itu rajin bener ngomong hilirisasi ya. Dan ternyata mereka sedang menghancurkan Raja Ampat. Ya. Tempat wisata yang sangat indah di Papua itu lagi diacak-acak. Tentu dengan mendapat izin-izin dari Bahlil ya, selaku Menteri SDM. Ya. Jadi 10 tahun ini rupanya si Mulyono itu kerjanya merusak alam gitu ya. Merusak lingkungan kerjanya ya. Cuman ditutupin dengan bungkus hilirisasi gitu ya. Dilanjutkan oleh si bocil. Nah, kemarin baru ketahuan setelah Greenpeace protes ya, ketika mereka seminar gitu ya. Yang kena getahnya siapa? Ya Presiden Prabowo ya. Kan Bahlil itu menterinya presiden ya. Si bocil itu wakilnya.
Ya. Di mana Pak Presiden? Ditunggu ya responnya oleh rakyat. 4 pulau di Aceh pindah status kependudukannya. Aku buat konten. Lalu di konten aku ada komentar dari saudaraku di Aceh. Biarlah besi aja yang diambil, kami sanggup ganti lain. Tapi jangan pulau bro. Itu harga diri, bukan sekedar harta. Kalau sudah menyangkut harga diri, mati pun mau bang orang Aceh. Ini dia orang Aceh. Kalian dengar ya? Kalian dengar? Ini titisan darah Aceh berbicara. Saya diajarkan oleh bapak saya sedari kecil. Nah, ketika kau diejek orang, dipukul orang, dibully orang, diganggu orang, beri dia peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah kau peringatkan 3 kali, tapi dia nggak berubah, ya lakukanlah. Pecahkan kepalanya, bapak yang bayari dia ke rumah sakit, bapak yang bayari pemakamannya. Itu didikan yang ditanamkan. Bukan berarti bapak saya mengajarkan saya menjadi radikal, bukan. Tapi ini tentang harga diri. Itu yang ditanamkan oleh orang tua kami di Aceh. Nggak tahu daerah lain. Nah, ini menyangkut harga diri kami sebagai orang Aceh. Kok bisa pulau kami pindah status kependudukannya padahal nggak pernah ngurus di Dukcapil? Gimana ceritanya? Lantas kalian mau mengajak kami, berdialog dengan kami, ayo kita kelola bersama-sama. Hei, enggak gitu konsepnya, enggak. Ini udah kami kelola dari dulu. Enggak terus gara-gara pulau kami itu hilang, kami miskin. Enggak, bukan itu maksud kami. Tapi ini harga diri. Masa iya kami biarkan apa yang sudah kami kelola diambil begitu saja? Enggak kayak gitu konsepnya. Sudah cukup banyak sejarah menceritakan bagaimana Aceh berkorban untuk negeri ini. Sudah cukup banyak. Nggak bisa dipungkiri bahwa masih ada catatan bahwa emas yang ada di Monas itu dari Aceh. Sudahlah, jangan usik Aceh. Jangan buat masyarakat Aceh bergejolak. Jangan buat masyarakat Aceh jadi geram. Maaf, saya tidak memprovokasi. Saya hanya mengingatkan, tolong jangan buat kericuhan. Kami orang Aceh itu masyarakat yang sangat cinta damai. Contoh bukti nyata, tidak ada begal, tidak ada yang kerusuhan kericuhan yang seperti daerah lain. Tingkat kejahatan daerah itu rendah. Jadi tolonglah, nggak usah kalian buat masalah lagi yang memperkeruh suasana, yang bisa merusak tatanan sosial bermasyarakat kami. Sudahlah, ya itu harapan kami. Kami punya prinsip seperti lebah. Ingat, prinsip kami orang Aceh itu seperti lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu orang. Dia hanya mengisap madu dari bunga, tak pernah mematahkan bunga itu. Dia mengusap madu dengan cara yang lembut, lantas menghasilkan madu untuk obat seluruh manusia. Begitu prinsip lebah. Tapi jangan sekali-kali, walaupun engkau seekor elang, mencoba mengganggu, mengusik rumah lebah, tamat kau dibuntuti. Dan akhirnya orang lain pun akan menjadi sasaran serangan lebah tersebut. Itulah lebah. Semoga video saya ini menggugah hati kita semua. Jadikan pelajaran untuk kita semua. Kami orang Aceh bukan orang-orang hebat. Kami orang Aceh bukan orang-orang berandal. Tapi kami orang Aceh menjunjung tinggi harkat dan martabat kami. Jadi tolong sekali lagi, jangan kalian injak-injak harga diri kami sebagai warga Aceh. Camkan itu baik-baik. Terima kasih. Mohon maaf. Ada nih request bagus banget nih, Mbak. Tolong dong komenin tentang pembuatan patung Jokowi yang ada di Medan. Kayaknya seru loh nih loh.
Ya aku sebut aja ini berhala demokrasi. Kan konteks kita hari ini kan tentang demokrasi. Kita bahas sekarang tentang berhalanya. Jadi di suatu negeri nih yang katanya demokratis, dengan duitnya gede tapi logikanya kecil, tinggallah seorang mantan presiden. Beliau udah jabat, tapi jangan salah, jabatan kan bisa lepas. Tapi kalau kekuasaan itu soal iman sama jaringan guys. Terus nantinya anak-anak sekolah diajarkan kisah suci 10 tahun keemasan. Terus gantiin satu pelajaran sejarah. Terus di halaman terakhir ada buku doa. Ya mantan, tuntunlah kami dari kegelapan birokrasi ke terang nepotisme yang stabil dan familiar. Amin. Kita lihat itu jurnalis-jurnalis yang udah mulai ngeritik dianggapnya murtad politik, dituduhnya nggak berakhlak, terus nggak tahu jasa beliau yang membangun jalan tol dan jalan narasi. Terus rakyat harus bilang, wow gitu. Kalau bukan karena beliau, mungkin negeri ini udah berubah. Dan perubahan itu terlalu menakutkan dan mengerikan. Tai! Di zaman sekarang itu apa? Rakyat tidak memilih lagi berdasarkan visi, tapi ya berdasarkan nostalgia. Ya karena mereka tahu, yang asli tetap hidup, tetap bijaksana, tetap bisa posting itu ke Instagram. Jadi nggak ada nih keputusan politik yang benar-benar final selama beliau itu belum memberi kode melalui unggahan samar. Foto langitnya mendung, terus captionnya apa? Ya kadang yang lama lebih tahu jalan pulang. Ya itulah dia berhala demokrasi. Nggak bisa bicara tapi bisa bikin gaduh, nggak bisa gerak tapi bisa bikin partai baru. Terus ada pertanyaan nih, Mbak, emangnya boleh ya orang ini tokohnya aja belum mati kok udah dibuatin patung? Pertanyaan bagus. Satu, dari perspektif etika publik, membuat patung untuk seseorang yang masih hidup, apalagi seseorang tokoh politik aktif atau baru aja lengser, biasanya dianggap nggak etis. Karena apa? Ya bisa dianggap sebagai pengultusan individu, bukan penghargaan atas karya. Terus belum ada nih jarak sejarah untuk menilai objektivitas kontribusinya. Ya resikonya yang menciptakan kultus kepribadian ala otoritarianisme. Ya bayangin aja jika kebijakan yang ia buat nantinya terbukti merusak atau ada skandal. Patungnya tetap berdiri gagah meskipun kepercayaan publik udah runtuh. Terus yang kedua, dari sejarah dunia, tokoh-tokoh yang dibuatkan patung saat masih hidup biasanya muncul di negara-negara dengan satu, rezim otoriter. Contohnya apa? Stalin, Saddam Hussein, Kim Jong Un. Terus negara dengan budaya politik yang memuja pemimpin sebagai figur ayah bangsa secara literal. Terus yang terakhir, muncul di negara yang kurang ruang kritik. Jadi kalau di negara demokratis dan matang secara institusional, penghormatan dalam bentuk patung itu biasanya datang setelah wafat guys. Ketika sejarah itu udah menilai secara jernih. Yang ketiga, dari sisi psikologis politik, ketika rakyat itu membuat patung untuk tokoh hidup, seringkali itu karena apa? Ya butuh simbol keselamatan, apalagi jika situasi sedang kacau. Yang kedua, rindu ketokohan yang dianggap sederhana, merakyat, atau ya katanya sih tulus. Terus menggantungkan harapan berlebihan nih pada satu sosok, bukan sistem. Itu berbahaya guys, karena membentuk berhala politik di mana pemimpin itu tidak boleh salah dan kritik dianggapnya dosa. Goblok ini berak. Dungu. Sekte apa ini? Sekte apa ini? Yang keempat, dalam konteks Jokowi dan patung di Medan, patung Jokowi di Medan yang dibangun saat beliau masih hidup dan masih sangat relevan secara politik itu bisa dipandang sebagai bentuk kultus simbolik yang canggung lah di negeri demokrasi. Terus berpotensi melecehkan prinsip kesetaraan pemimpin dan rakyat. Terus menandakan bagaimana publik atau kelompok elit lebih senang mematungkan seseorang daripada mengkritiknya. Sampai kalian lupa kan presiden kita tuh sekarang siapa sih sebenarnya? Presiden kita itu siapa? Kalian sampai lupa kan? Jadi membuat patung untuk orang yang masih hidup itu kayak bikin nisan sebelum dia tuh mati. Terlalu percaya diri, terlalu sibuk memahat bayangan. Padahal sejarah aja belum selesai menulis kisahnya. Ya selamat datang di negeri Konoha dengan demokrasi yang cacat. Saya nggak paham ya, apa urgensinya memindahkan 4 pulau yang sebelumnya berada di yurisdiksi hukum Provinsi Aceh, kemudian dipindahkan ke Sumatera Utara oleh Mendagri kita Tito Karnavian. Apa urgensinya hal tersebut dilakukan? Apa faedahnya hal tersebut itu dilakukan? Dan si Bobi, Gubernur Sumatera Utara, bukannya menolak hal tersebut, bukannya muncul ke permukaan bilang bahwasanya hal ini hal yang sensitif, jangan mengurusi hal seperti dia, malah terlihat ingin mengelola 4 pulau tersebut. Apa wilayah Sumatera Utara itu kurang besar untuk dikelola?
Lebih bagus kamu itu fokus bagaimana mensejahterakan rakyat Sumatera Utara, bagaimana mengangkat derajat Sumatera Utara, memastikan setiap wilayahnya itu bertumbuh dengan baik dan benar. Kenapa nggak fokus di situ? Ini malah seolah-olah dia juga menginginkan hal tersebut itu terjadi. Dan menurut saya tidak ada urgensi yang mengharuskan 4 pulau tersebut berada di yurisdiksi hukum Sumatera Utara. Dan kita juga nggak bisa lupa ya apa yang terjadi kepada Aceh tahun-tahun lalu lah, di mana Aceh itu merasa dirinya itu tidak diprioritaskan. Ia merasa bahwasanya pusat tidak benar-benar bekerja secara maksimal sehingga dia memilih untuk memisahkan diri dari negara kita. Kita nggak akan lupa hal tersebut, betapa berdarahnya peristiwa tersebut. Jangan membuka luka-luka lama yang sudah lama sembuh. Hal kayak gini nih sangat sensitif untuk dijadikan sesuatu untuk didiskusikan. Udahlah, nggak ada urgensinya juga tersebut dulu. Atau jangan-jangan Bobby dan Tito Karnavian ini ada sesuatu di belakang layar yang mengharuskan 4 pulau tersebut berada di kuasa hukum Sumatera Utara. Maybe, I don't know. Jadi gini nih, saya kan habis dapat caplokan 4 kamar dari rumah orang, dikasih sama Pak RT. Pak RT kebetulan ante-ante bapak mertua saya orang yang pengaruh di negeri ini. Jadi dikasihkanlah 4 kamar yang penuh harta benda dalam kamar itu, penuh harta benda semua yang bisa memperkaya kamu, penuh dengan keindahan di kamar itu. Senang dong saya. Tiba-tiba kurang ajar yang punya rumah nyolot, dia ngatain aku keturunan PKI lah, keturunan Dajjal lah, ngatain aku anjing. Suamiku pengen digarapin sama-sama 3 bulan. Marah nggak? Marah kan? Terus supaya orang ramai memuji aku nih, biar menghujat si Babang Tampan itu yang ngatain aku, posting lah itu di media sosial ya kan. Diapain nih orang rupanya semua pada belain Babang Tampan. Artinya apa coba? Artinya aku memang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir Mei lalu mengeluarkan keputusan bahwa 4 pulau yang semula berada di Provinsi Aceh kini dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara. Pulau itu adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek atau Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Nah, tentu saja keputusan pada 25 Mei 2025 lalu ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan, mengingat pada 1992 juga ada pertemuan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang ditengahi oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu memutuskan bahwa 4 pulau tersebut adalah milik Aceh. Dan di Universitas Leiden, Belanda juga menetapkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah di bawah Aceh. Nah, Kementerian Dalam Negeri mengacu bahwa batas wilayah juga terkait dengan wilayah darat. Karena itu penentuan ke-4 pulau itu dikembalikan ke wilayah yang berbatasan atau setara dengan darat sehingga berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saya keputusan ini tentu saja kontroversi. Saya sebagai wartawan tentu saja mengamati bagaimana perjanjian Helsinki pasca berlangsungnya tsunami dan juga daerah operasi militer di Aceh itu juga sudah menggarisbawahi bagaimana kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka untuk menentukan sebuah perdamaian. Jadi keputusan ini menurut saya Menteri Dalam Negeri kurang peka di dalam memberikan atau memutuskan kebijakan ini, mengingat tentu saja
keputusan ini memicu yang disebut sentimen. Kenapa pemerintah pusat memindahkan 4 pulau di Aceh ke Sumut? Di tahun 2006 disahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan kalau Aceh memiliki hak keistimewaan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi, kalau benar di 4 pulau tersebut tersimpan cadangan sumber daya migas, Aceh akan mendapatkan hasil pajak tambang berkisar 50-70%. Baru sisanya untuk pemerintah pusat. Jumlahnya tergantung lokasi tambang, apakah di bawah 12 meter atau berada di lokasi ZEE. Tapi setelah 4 pulau tersebut berada di teritori Sumatera Utara, pemerintah pusat bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Karena Sumut hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 15% untuk tambang minyak dan 30% untuk tambang gas. Jadi dengan lokasi 4 pulau tersebut berada di Sumut, pemerintah pusat bisa cuan besar. Tapi ini dengan asumsi kalau benar di 4 pulau tersebut tersimpan cadangan migas. Tapi kalau menurut lu, boleh nggak sih pemerintah pusat ngambil secara sepihak pulau-pulau atau wilayah di daerah otonomi khusus? Tulis di kolom komentar.